Oke, kali ini aku mau nanggapin tentang komen yang ini nih. Makasih banget udah nyampein ya tentang apa yang dibutuhin. Dan kebetulan juga aku memang terjun secara profesional tentang hal ini ya. Kayak kita bahas dulu ya. Jadi walaupun di komen yang tadi bahasnya spesifik kayak nyebutin payment provider dan lain-lain, tapi intinya aku mau bahas konsepnya. Jadi mau bank e-walletnya apapun, konsepnya tetap sama nih. Tapi di sini yang aku yakin sih, sebagian besar udah pernah transfer ke berbagai payment provider ya, mau bank atau ya e-wallet, pasti pernah ngerasain ya lintas provider. Nah, tapi aku pengen nanya sih, mungkin sebagian juga dia ngalamin misalnya kendala gitu ya. Ada yang saldonya terpotong tapi di si penerimanya belum nerima. Mungkin itu terjadi, sering juga terjadi di misalnya kasir gitu, kita mau bayar pakai QRIS tapi ternyata penyedia QRIS-nya beda gitu sama sumber dana yang kita gunakan, providernya beda. Nah, itu tuh biasanya cenderung akan ada dispute ya, bisa dibilang kalau istilahnya. Jadi akan ada suatu proses di mana ya bisa dibilang error gitu. Saldo pengirimnya terpotong tapi si penerimanya tidak dapat. Ya, atau banyak juga sih case-case yang lainnya. Nah, memang sih transfer beda bank atau beda provider itu berisiko gitu. Nah, sebenarnya risikonya tuh bukan cuma tentang biaya admin ya, karena kan kita tahu ya udah banyak bank-bank, terutama bank digital yang memang free admin. Nah, apa risiko yang lebih besarnya? Nah, ini yang akan aku bahas. Oke, kita mau bahas dulu konsepnya, tapi santai aja ya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya kita transaksi dari suatu bank A ke bank B misalnya, punya sistem yang berbeda tentunya. Karena sistem yang berbeda, pasti harus ada yang ngahin. Nah, ini yang disebut dengan switching. Nah, pihak switching ini yang akan membantu meneruskan transaksi dari bank A ke bank B tadi. Jadi prosesnya lebih rumit dibandingkan kalau kita transfer ke sesama. Misalnya bank A ke bank A. Sistemnya bank A. Jadi harusnya kalau ada suatu kegagalan proses ya tinggal konfirmasinya ke satu pihak aja, bank A. Sedangkan tadi kalau transaksinya beda bank, ya minimal harus ada konfirmasi dari masing-masing pihak ya, setidaknya 3 pihak tadi. Oke, jadi kita bahas dulu secara ilustrasi. Yang pertama, kalau kita lakuin transaksi ke sesama bank atau biasanya disebutnya on us, dan juga ada transaksi off us. Nah, transaksi off us itu si pengirim dan penerimanya itu beda provider, dan ini akan selalu melibatkan switching. Di switching itu ibarat jalan tol buat transaksi beda bank atau e-wallet. Setiap kali kalian kirim uang dari satu bank ke bank lain, ada pihak ketiga yang bantu ngoper uang kalian supaya bisa sampai ke tujuan. Nah, di Indonesia ini lebih kompleks lagi karena punya switching provider yang beragam ya. Ya minimal sih setahu aku sekarang udah ada 4 gitu. Sedangkan ada berbagai negara juga yang single switching. Dan ini justru harusnya lebih sederhana. Contoh case-nya adalah di Malaysia. Saya kebayangkan kalau ada 4, gimana kompleksnya gitu transaksi di Indonesia. Ingat ya, masing-masing bank atau e-wallet tuh berhak memilih lembaga switchingnya. Ya bisa 1 atau bisa 2. Sebenarnya ada yang lebih kompleks lagi. Gimana kalau providernya punya double atau triple bahkan switcher. Si switchingnya lebih dari 1. Nah, aku gambarin seperti ini. Misalnya bank A punya switching A, bank B punya switching B. Nah, A sama switching A dan switching B ini tuh justru kan pasti punya sistem yang berbeda. Nah, di tengah-tengah inilah yang disebut interkoneksi. Nah, ini lebih rumit lagi, akan melibatkan 4 pihak ketika ada kegagalan atau tadi dispute transaksi. Nah, lebih kompleks lagi kalau punya 2 atau ya punya double switcher. Itu kan hak mereka juga ya. Karena bisa jadi mereka takut switching A-nya lagi down, mereka bisa lanjutin ke switch lain. Intinya kompleks itulah kalau transaksi beda bank. Jadi lebih berhati-hati lagi dan lebih mempertimbangkan ya. Jadi kebayang nggak tadi? Karena banyak pihak yang dilibatkan kalau ada kegagalan transaksi. Nah, itulah risiko yang kita harus hindari ya. Ada kegagalan transaksi aja itu udah merugikan ya. Kita akan rugi waktu untuk memprosesnya. Walaupun simple gitu, hanya ke satu pihak. Tetapi kalau misalnya ke beda provider, pertama tadi kita udah harus ngeluarin waktu dan nggak cuma satu pihak yang perlu kita konfirmasi dan dengan segala ketidakpastiannya. Karena mereka juga harus mengonfirmasi ke pihak-pihak lainnya gitu. Kan kita nggak bisa tahu ya secara pasti bank A pakai switching apa, bank B pakai switching apa gitu kan. Lebih baik kita minimalisir transaksi beda bank walaupun free admin. Nah, terus jadi kepikiran nggak gimana kalau transaksinya ke luar negeri yang
pastinya lebih seringnya beda payment provider. Lebih kompleks lagi. Jadi kalau penasaran nanti akan aku bahas di video lain. Nah, tapi gimana kalau kita memang harus banget transfer ke beda bank? Ya sebenarnya nggak seburuk itu kok. Maksudnya nggak selalu akan gagal kan. Kita juga fleksibel kalau mau transfer ke beda bank. Tapi kalau bisa ada beberapa hal nih yang mau aku coba spill untuk meminimalisir risiko-risiko tadi. Pertama, setiap kalian lakuin transaksi ke beda bank itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu artinya teliti, karena banyak banget case-case salah transfer yang memang hanya karena misalnya kalian pakai HP yang fingerprintnya di belakang, nggak sengaja ke confirm padahal kalian lagi ngecek. Nah kayak gitu biasanya terjadi karena buru-buru atau nggak fokus. Jadi pas lagi ngelakuin transaksi harus sedang keadaan full fokus ya. Kalau lagi buru-buru mending atau dalam suasana yang crowded dan rame, santai dulu, cari tempat duduk dulu, tenang dulu gitu. Jangan langsung ngelakuin transaksi gitu. Nah yang kedua, juga kalian harus mempertimbangkan waktu untuk transfernya. Kalau bisa jangan di jam-jam sibuk. Nah, biasanya jam-jam sibuk jam-jam aktif lah ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau enggak jam 9-10 juga cukup tinggi. Dan kalau misalnya kalian tahu jam maintenance atau biasanya kalian dapet notifikasi sedang maintenance, nah biasanya di jam-jam tersebut itu adalah kondisi sedang maintenance. Jangan di jam sibuk atau jam maintenance, karena peluang terjadinya kegagalan transaksi itu justru lebih tinggi. Jadi stay safe dan tetap bijak ya dalam melakukan proses transaksi, apalagi sekarang udah digital. Jangan lupa share info ini, semoga bermanfaat ya buat kalian dan circle kalian juga, atau circle di luar sana. Dan kalau kalian punya saran, topik yang perlu dibahas selanjutnya boleh share di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Jangan lupa cek video aku yang lainnya. Terima kasih banyak.